Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa yaitu Mas Sigit Dewanto. Mas Sigit adalah seorang Python developer untuk Scrapping Hub. Nah ini dia orangnya, Mas Sigit silakan untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Ini sungguh suatu kehormatan bisa diundang Mas Budi di podcastnya. Sebelumnya saya penonton ya, penonton setia podcastnya Indonesia Belajar. Apalagi minggu lalu Pak Ono Wibowo. Wah, Ya Pak Ono luar tuh. biasa ini. Mudah-mudahan penonton tidak kecewa karena kualitasnya turun kan. Oke. Oh ya teman-teman, sekadar info, saya dan Mas Sigit ini sama-sama terlibat dalam kepanitiaan PyCon Indonesia 2020. Ya, makanya di sini saya menggunakan PyCon ID 2020 dan ternyata Mas Sigit juga mengenakan kaos PyCon ID 2019. Ini luar biasa banget ini. Nah, Mas Sigit juga terbilang aktif di komunitas Python dan saat ini Mas Sigit adalah seorang community lead untuk komunitas Python di Jogja. Nah, dalam sesi podcast kali ini, kita undang Mas Sigit untuk bincang-bincang seputar web scraping. Oh ya Mas Sigit, untuk mengawali sesi podcast kali ini, mungkin Mas Sigit bisa memberikan penjelasan sederhana terkait apa itu web scraping. Oke, jadi kenapa sih ada aktivitas yang namanya web scraping itu ya? Mhm. Pertama adalah karena kita tahu yang namanya web itu penuh dengan data. Jadi website-website itu mereka memiliki data yang disimpan Mhm. dalam basis data mereka. Kemudian ditampilkan di halaman web dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh manusia, Mhm. bukan untuk supaya bisa dibaca oleh komputer atau diolah lagi oleh komputer, tapi untuk dibaca oleh manusia. Nah, karena itu ditujukan untuk manusia, itu tidak bisa diproses langsung oleh komputer. Padahal kan datanya ada banyak sekali di Betul. web itu. Nah, untuk mengolah data yang sedemikian banyak itu kan nggak mungkin manusia disuruh oh, menyalin satu-satu. Oh, Mhm. jadi ada halaman web, misal ada toko buku online, kita salin satu-satu. Oh, buku ini judulnya ini, harganya ini, penulisnya ini. Nah, itu kalau kan bukunya banyak sekali. Nah, Mhm. karena itu diperlukan suatu proses yang namanya web scraping, yaitu di mana kita nanti akan mengekstrak data yang ada pada halaman web itu ke dalam suatu format yang nantinya akan dipahami oleh komputer. Oke. Misalnya dalam format JSON, XML, atau CSV, dan sebagainya. Nah, kalau sudah bisa dibaca atau diproses oleh komputer, kan proses pengolahan data selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Oke. Demikian, Mas Budi. Jadi kalau bisa disederhanakan mungkin kita bisa bilang bahwa web scraping itu proses untuk mengotomatisasi proses ini ya Mas ya, meng-copy dan mem-paste, Ya, informasi dari halaman web ya. Cuma kan itu betul, proses itu betul, kan sangat labor intensif ya, makanya kita otomatisasi dengan web betul, scraping gitu ya Mas ya, lebih kurang ya? betul, betul, Oke. betul. Wah ini menarik banget nih. Oh ya Mas, mungkin bisa sedikit juga diceritakan nih Mas, kalau pemanfaatan dari data hasil scraping ini biasanya untuk apa aja sih Mas? Oh, yang paling umum biasanya kalau Mhm. dari akademia ya, itu Mhm. kebanyakan untuk penelitian ya. Entah, jadi mereka misalnya eh, kan web scraping itu salah satu cara yang paling mudah kan untuk Mhm. mendapatkan data. Kalau Betul betul. misalkan kalau mengumpulkan data sendiri itu kan mungkin agak susah. Nah itu Mhm. kalau untuk penelitian, entah tujuan penelitiannya untuk apapun, itu ya paling gampang menggunakan web scraping. Atau mungkin ada company ya yang pengen melakukan riset. Oke. Jadi mereka untuk mendapatkan data dengan mudah, mereka melakukan web scraping. Itu Mhm. yang pertama untuk penelitian. Mhm. Yang kedua yang juga sangat umum itu ada yang namanya competitive intelligence. Ini istilahnya kelihatan keren ya, competitive Oke. intelligence. Tapi Competitive intelligence ya? itu sebenarnya di istilah yang keren itu ya sebenarnya itu adalah memata-matai pesaing. Oke oke Jadi oke oke. misal ada suatu e-commerce, dia pengen memata-matai situs e-commerce pesaingnya. Nah, Oke. atau suatu produsen ingin memata-matai mana sih produsen pesaingnya, produk-produk Mhm. produsen pesaingnya. Nah, itu namanya competitive intelligence. Oke oke. Mereka pengen tahu harganya berapa, kemudian
ratingnya bagaimana, kemudian urutan hasil search-nya bagaimana kalau pakai keyboard ini. Nah, mereka pengen tahu seberapa kompetitif produk mereka dibanding dengan produk kompetitor. Itu yang nomor 2 yaitu competitive intelligence. Kemudian yang ketiga adalah social media monitoring atau intinya kita atau perusahaan akan mengambil data dari berbagai situs sosial media ataupun blog ataupun forum. Kemudian mereka ingin memonitor konten dari sosial media atau situs-situs tersebut. Keperluannya bisa macam-macam. Bisa mereka pengen tahu apakah produk saya ini sedang dibicarakan di situ atau dan sebagainya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat untuk integrasi data. Jadi misal kan sekarang banyak yang perusahaan yang sudah memiliki atau menyediakan web service. Tapi mungkin ada juga perusahaan yang tidak menyediakan web service. Nah, untuk perusahaan yang tidak menyediakan web service tapi memiliki website, itu ya kita bisa melakukan web scraping agar datanya juga bisa diakses oleh pengguna yang membutuhkan. Wow, banyak banget ya ternyata ya implementasi dari web scraping ini ya. Luar biasa banget ini. Ya. Itu cuma beberapa contoh sih ya. Karena saya di Scraping Hub itu kan banyak sekali proyek di sini dan memang penggunaannya macam-macam. Tapi yang paling umum ya keempat hal itu. Wow, luar biasa banget ini ya. Jadi memang implementasinya itu sangat-sangat luas sekali nih. Oh ya Mas, mungkin bisa diceritakan juga nih awal mula Mas Sigit sampai bisa terjun di bidang web scraping ini. Nah, ini ceritanya sangat menarik ya. Penuh dengan apa istilahnya ya. Penuh dengan keajaiban. Itu saya pernah tulis ini di blog saya. Mungkin bisa di-share nanti linknya. Jadi nanti saya sertakan di deskripsi video linknya. Siap. Jadi pada awalnya itu 1 dekade yang lalu, sudah lama banget ya, sudah tuan. Itu saya mengerjakan skripsi S1. Nah, itu kan dulu itu saya itu adalah, ya sampai sekarang saya pengagum Google ya, tapi kan dulu itu saya itu mengagumi Google, search engine-nya. Itu kan itu suatu layanan yang sangat bermanfaat sekali. Kita bisa melakukan pencarian, kemudian kita akan mendapatkan hasil dari banyak situs web. Nah, jadi kemudian saya waktu mencari topik penelitian topik skripsi S1 itu saya kemudian mencari paper di IEEE. Itu kemudian saya mencari topik yang kiranya berkaitan dengan search engine, entah itu web crawling dan sebagainya. Kemudian saya menemukan suatu paper yang berkaitan dengan istilahnya web information extraction, jadi ekstraksi informasi dari web. Kemudian dari biasa kan skripsi kemudian mencari banyak referensi, kemudian saya menemukan juga suatu buku namanya judulnya Web Data Mining yang ditulis oleh Profesor Bing Liu dari University of Illinois at Chicago. Kemudian saya menemukan suatu algoritma yang dirancang oleh Profesor Bing Liu dan mahasiswi S3-nya untuk mengekstrak data secara otomatis dari halaman web, namanya Depta. Kemudian saya jadikan itu sebagai topik skripsi saya. Jadi algoritma itu saya implementasikan ulang. Waktu itu menggunakan Java. Nah, kemudian dari situlah saya mengetahui yang namanya, waktu itu saya belum tahu istilah web scraping ya. Jadi istilah yang saya kenal itu istilah akademisnya, yaitu web data extraction. Kan kelihatan lebih keren dibanding web scraping ya. Nah, kemudian setelah itu setelah lulus saya sempat bekerja di suatu perusahaan IT consulting, tidak berkaitan dengan web scraping. Tapi kemudian saya mengenal yang namanya GitHub. Kemudian program S1 saya yang implementasi algoritma Depta itu saya publish sebagai perangkat lunak open source di GitHub. Kemudian saya kirim email ke Profesor Bing Liu mengatakan, saya terima kasih atas algoritma yang Anda buat.
Mhm. saya sudah mengimplementasikan ulang algoritma Anda dan mempublikasikannya sebagai software open source di GitHub. Mhm. Tak disangka dia membalas ya, Profesor Bing Wow. Liu membalas, wah, terima kasih Sigit, ini proyek kamu ini saya linknya saya pasang di website, di halaman web saya. Wow. Saya sangat, ya, sangat merasa terhormat sekali ya, Betul bisa betul. nama saya dan kemudian proyek saya Mhm. dipasang di halaman di webnya beliau. Nah, kemudian dari situ saya menemukan selain algoritma selain implementasi saya, ada juga orang lain atau lebih tepatnya proyek lain yang Mhm. juga mengimplementasikan ulang algoritma Bing Liu yang lain. Mhm. Nah, kemudian saya cek, ternyata yang mengimplementasikan tuh organisasinya di GitHub tuh namanya Scrapy. Oke. Mereka waktu itu implementasi ulang algoritma Bing Liu yang lain, namanya dan softwarenya diberi nama Scraply ya. Itu pertama kali saya tahu yang namanya Scrapy ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu Scrapy itu adalah web scraping framework yang ditulis dalam bahasa Python. Mhm. Nah, kemudian saya ngecek di repository implementasi saya, itu ada orang yang memfork proyek saya. Kemudian Oh. saya kepo kan, siapa sih ini yang yang ngefork proyek saya ini? Ternyata dia adalah karyawan perusahaan namanya Scraping Hub. Oke, oke. Nah, itu mungkin nih untuk Scraping Hub cerita lain lagi ya. Itu, nah, singkatnya kemudian saya bekerja di Scraping Hub dan sudah 6 tahun lebih, hampir 7 tahun, saya melakukan web scraping. Wow, Seperti itu, Mas luar Budi. biasa banget ini ya. Jadi sebenarnya kisah di balik terjunnya Mas Sigit ke dunia web scraping ini juga ada keterkaitannya juga ya dengan apa, iseng-isengnya Mas Sigit sebenarnya untuk menjadikan project tugas akhirnya sebagai project open source ini ya Mas ya. Luar biasa banget nih ya. Oke, saat ini kan Mas Sigit berkarir di Scraping Hub. Mungkin Mas Sigit bisa menjelaskan ke teman-teman di sini, apa itu Scraping Hub? Oke, jadi seperti tadi yang sebenarnya kan saya menceritakan gimana saya bisa menemukan perusahaan yang namanya Scraping Hub Mhm. lewat GitHub. Nah, kemudian saya kepo di websitenya Mhm. scrapinghub.com. Pasti Scraping Hub itu, ternyata dia adalah pembuat web scraping framework dalam bahasa Python namanya Scrapy. Dan ini Mhm. salah satu proyek Python yang paling populer ya di Betul betul GitHub. betul. Kemudian saya kepo company-nya, ternyata dia tuh adalah suatu perusahaan remote, yang Mhm. artinya karyawannya tuh terdistribusi di banyak negara. Mhm. Waktu itu saya masih bekerja di Jakarta, dan kayaknya sudah jenuh dengan kemacetan Jakarta ya. Wah ini, sehingga saya berpikir, kalau saya bisa apply ke sini tuh, dan saya bisa balik ke Jogja, itu bakal oke ini ya. Mhm. Kemudian balik lagi ke Scraping Hub, jadi dia adalah suatu perusahaan remote, dan sekarang dia itu sudah ada 180-an karyawan yang Oke. tersebar di 30-an negara. Oke. Dan tadi itu kenapa dia terkenal, karena dia itu adalah kreator dan maintainer dari Scrapy. Scrapy. Kemudian bagaimana Scraping Hub, apa saja usahanya, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan web scraping. Entah Oke. itu ada professional service itu ya kayak perusahaan anti consulting pada umumnya, di mana kalau ada suatu perusahaan atau orang yang pengen di-scrapingkan data, Mhm. mereka bisa meminta atau menggunakan layanan Scraping Hub. Scraping Hub juga menyediakan beberapa software as a service untuk Oke. membantu orang dalam melakukan web scraping, meliputi platform untuk mendeploy dan menjalankan web crawler. Kemudian ada juga proxy, layanan smart proxy yang khusus untuk melakukan web scraping. Kemudian Mhm. yang terbaru ini hasil risetnya teman-teman di tim data science tuh ada API Oke. yang jadi pengguna tinggal input suatu URL halaman web, nah nanti otomatis akan diekstrak datanya oleh API tersebut. Oke oke oke.
Oh, luar biasa banget ya. Ini Scraping Hub nih, kalau saya tangkap nih merupakan salah satu leading company ya di bidang web scraping saat ini nih. Sangat besar sekali. Ya, bisa dibilang begitu, terutama karena faktor Scrapy ya menurut Scraping-nya saya itu ya. yang Betul betul yang betul. membuat begitu dikenal. Betul betul betul. Oh ya Mas Sigit, mungkin bisa juga diceritakan nih ke teman-teman di sini beberapa web scraping project yang berkesan bagi Mas Sigit selama bergabung bersama Scraping Hub. Oh, yang berkesan tuh pertama mungkin yang proyek terbesar ya, proyek ya di Mhm, mana jumlah website yang di scraping banyak, jumlah programmer yang terlibat banyak. mhm. Itu ada kalau yang dari ukuran proyek itu ada dua ya, Oke. yang pernah saya terlibat di dalamnya. Pertama uh, untuk ekstraksi itu tadi social media monitoring. Jadi saya Mhm. membuat web spider atau web crawler untuk mengekstrak artikel dari situs berita, dari blog, kemudian posting-posting di web forum, kemudian dari situs Q&A, situs reviews, itu yang social media monitoring. Kemudian yang kedua Mhm. yaitu yang juga salah satu klien terbesar Scraping Hub uh, itu tadi di bidang competitive intelligence. Jadi saya Oke. mengekstrak informasi produk-produk dari situs-situs e-commerce. Oke. Kemudian itu kalau dari segi ukuran ya, kalau dari Mhm. segi hal yang unik itu saya pernah dapat proyek yang unik yaitu saya men-scraping situs backpage.com. Itu semacam itu kalau teman-teman tahu Craigslist ya. Mhm. Jadi semacam iklan ya, itu Oke oke. iklan baris atau iklan apa itu. Nah, itu Backpage itu nomor 2 setelah Craigslist. Oke oke. Salah satu itu kliennya adalah salah satu universitas di Amerika Serikat. Nah, Mhm. yang unik itu adalah yang di scraping itu adalah iklan escorting service. Nah, escort service itu bahasa halus untuk prostitusi. Astaga. Jadi di situ universitas yang uh, menjadi klien scraping hub itu dia Mmm, pengen melakukan penelitian mengenai eksploitasi wanita dan juga oke human oke. trafficking Oke oke. seperti Oh, itu. menarik juga ya. Interesting banget ini. Oke oke oke. Wah, ternyata web scraping project ini cukup ini ya, cukup unik juga ya dan tergantung pada case yang dihadapi juga ya. Wow, menarik Betul banget betul. nih. Nah, selanjutnya kita akan coba ngobrolin hal-hal yang sedikit lebih teknis nih, Mas. Untuk bidang web scraping ini, bahasa pemrograman dan tools apa saja sih yang umum digunakan? Oke, dari tools dulu ya. Mhm, Kalau dari tools itu uh, pasti yang pertama dibutuhkan adalah web browser. Web oke. browser tidak cuma sekedar web browser, tapi kita juga karena kita di sini setelahnya kita itu semacam reverse engineering Mhm, atau kita berusaha mencari tahu bagaimana kita bisa mendapatkan halaman web yang kita mhm, inginkan dan juga bagaimana data itu bisa ditampilkan itu kadang kita perlu menggunakan developer tool itu mhm, developer tool yang dimiliki oleh web browser. Kalau oke. saya menggunakan baik Chrome maupun Firefox karena Mhm, kadang ada hal yang lebih enak dilakukan menggunakan Chrome, tapi ada juga hal-hal yang kadang lebih enak dilakukan menggunakan developer tools-nya Firefox. mhm, Itu pertama mengenai tools-nya, web browser dan developer tools-nya. mhm, Kemudian kalau kita sudah selesai menginspeksi halaman web, bagaimana request-nya, bagaimana response-nya, menggunakan developer tool-nya web browser tersebut, nah kita akan membuat program web scraper-nya. oke. Nah, yang kita butuhkan pasti adalah library HTTP client. Sehingga Mhm, kita bisa melakukan request HTTP dan mendapatkan responsnya. Kemudian setelah kita mendapatkan responsnya, kita kan perlu mengekstrak datanya. betul. Nah, untuk mengekstrak data itu pasti kita butuh HTML parser. Kalau Mhm, datanya ada pada HTML-nya. Kadang kita juga perlu regular expression. oke. Kalau misalnya datanya itu di string dan itu tidak bisa kita dapatkan semata-mata menggunakan HTML parser. Nah, kita kadang perlu menggunakan regular expression. Mhm, Kadang juga datanya ada di JSON. oke oke Kalau datanya ada di JSON, kita butuh JSON parser. oke oke. Kadang juga datanya tidak berupa JSON, bukan semata-mata JSON, tapi
JavaScript, ada di kode JavaScript. Nah, kalau kasus ini kadang kita perlu menggunakan JavaScript parser. Kemudian kadang-kadang HTTP client itu tidak cukup. Kenapa? Karena biasanya ada halaman web yang dia itu JavaScript heavy, atau kontennya itu ditampilkan menggunakan kode JavaScript yang cukup kompleks, sehingga kalau kita mau reverse dengan kode scraper kita itu kadang kita kesulitan. Karena itu kita kadang menggunakan yang namanya headless web browser atau web browser yang tidak punya GUI. Itu kan sekarang ada yang namanya headless Chrome ya, yang paling populer tuh. Ada headless Chrome yang kita bisa otomatisasi atau kita bisa akses secara programmatically menggunakan Puppeteer kalau JavaScript atau menggunakan Puppeteer kalau Python. Dan ScrappyGap sendiri juga punya headless version sendiri, namanya Splash. Itu menggunakan engine-nya WebKit. Itu kalau dari segi tools ya. Tadi saya recap lagi. Pertama web browser dan developer tool, kedua HTTP client, ketiga parser, entah HTML, JSON, JavaScript, Regex. Kemudian yang keempat adalah headless web browser. Nah, kalau dari yang kedua sampai keempat tadi, kedua dan ketiga tadi, HTTP client dan parser, HTML dan sebagainya, itu kan tiap bahasa pemrograman itu kan biasanya ada itu. HTTP client dan parser HTML, JSON dan sebagainya. Itu tinggal dipilih sesuai selera masing-masing. Nah, tapi mau nggak mau pasti nanti akan berurusan dengan bahasa pemrograman JavaScript. Kenapa ya? Karena itu bahasa scripting untuk web. Termasuk saya kan ScrappyGap itu kan perusahaan yang Python banget lah. Kan Scrappy itu kan Python. Nah, meskipun saya mostly menggunakan Python, kadang-kadang tuh ada data yang kita perlu menjalankan JavaScript atau mengekstrak data dari JavaScript. Nah, itu mau nggak mau kita berurusan dengan JavaScript. Nah, kemudian tadi selain Python dan JavaScript, bahasa pemrograman satu lagi yang biasa saya gunakan adalah Lua. Kenapa Lua? Karena headless browser-nya punya ScrappyGap yang namanya Splash itu, scripting-nya menggunakan Lua. Itu alasannya kenapa. Oke. Oh, interesting juga ya. Oke. Wow, ternyata ada kompleksitas juga ya di balik teknik web scraping itu sendiri ya. Ini menarik banget nih. Jadi ada banyak hal yang perlu dipersiapkan nih teman-teman kalau mau serius terjun di bidang web scraping nih. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, kayaknya tadi sudah mulai singgung juga nih terkait dengan tantangannya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Mas Sigit sendiri sejauh ini, tantangan-tantangan dan kendala apa saja sih yang umum ditemukan sewaktu kita melakukan aktivitas web scraping, Mas? Yang pertama itu yang paling sering dan itu banyak juga ditanyakan orang ya kalau tiap kali saya menyampaikan talk mengenai web scraping, itu pertama adalah anti-bot protection atau jadi kan website itu biasanya memiliki semacam perlindungan supaya websitenya itu tidak gampang diakses oleh bot, baik bot secara umum ya, bukan cuma web scraper maupun bot yang melakukan web scraping. Nah, itu pertama tantangannya. Ini cuma bahas tantangan aja kan ya? Ya, betul. Bukan solusinya kan? Bukan solusinya. Itu tantangan pertama adalah anti-bot protection. Kemudian tantangan yang kedua itu adalah variasi layout halaman web. Nah, kita kan web scraper itu kan kita dengan asumsi bahwasanya semua halaman web pada situs yang ingin kita scraping itu layoutnya sama kan. Sehingga kita bisa buat program yang bekerja untuk satu halaman, dia akan bekerja juga dengan baik untuk halaman yang lain. Nah, masalahnya bagaimana kalau website-nya itu adalah website yang besar. Seperti misalnya Amazon. Amazon itu kan salah satu situs e-commerce terbesar di dunia. Nah, dan dia tuh memiliki banyak variasi layout, sehingga kadang-kadang program yang kita buat untuk satu halaman tidak bekerja untuk halaman yang lain. Nah, betul. Ini mungkin sekarang ini dengan begitu
perkembangan di dunia machine learning dan computer vision yang pesat ini sedang banyak perusahaan termasuk Scraping Hub yang mengembangkan yang menggunakan deep learning untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi tidak terlalu tergantung pada layout websitenya. Kemudian kendala ketiga yang sering dialami ketika melakukan web scraping adalah limitasi atau batasan dari website yang ingin kita scraping. Misalnya mereka selain ini di luar anti-bot protection. Nah ini contohnya misalnya mereka misalnya websitenya tuh punya 1 juta data. Tapi mereka tuh hanya by default pagination mereka tuh hanya menampilkan misalnya 10 halaman saja. Misalnya satu halaman cuma 20. Nah, dan mereka cuma mengambilkan halaman 1 sampai halaman 20 kan berarti 20 kali 10. Mereka cuma menampilkan 200 elemen ya. Padahal mereka punya 1 juta data. Nah, gimana caranya biar kita bisa mendapatkan 1 juta data itu? Nah, kita perlu melakukan banyak trik ya. Misalnya menggunakan searching, menggunakan keyword yang berbeda, dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang ada situs yang, ini ada contoh kasus yang saya ingat ya, satu proyek yang saya ingat. Jadi websitenya itu dia itu kita mengakses harus menggunakan cookies. Jadi websitenya tuh dia memiliki 7 juta data, kan berarti ada pagination kan. Nah, masalahnya adalah untuk kita melakukan klik next page itu kita harus menggunakan session yang sama. Nah, kalau demikian maka kita tidak bisa mengakses secara paralel. Karena untuk mengklik kita harus punya session dulu. Padahal datanya ada 7 juta. Nah itulah salah satu kendala yang berdasarkan dari batasan dari websitenya. Kemudian yang keempat adalah salah satu kendala yang lain adalah namanya layout change atau perubahan yang dilakukan oleh website tersebut. Misalnya mereka ganti layout atau ganti kelas CSS-nya. Wah, program yang kita buat kan jadi broken. Tidak bisa mengekstrak lagi datanya. Kan mereka website itu tidak ada kewajiban untuk memberitahu kita kalau layoutnya ganti kan. Beda kalau misalnya mereka punya web service. Ya, mereka ada kewajiban untuk versioning API atau memberitahukan ke kita, oh ini ganti, ada perubahan. Nah, seperti itu, Mas. Oke. Ini tricky banget ya, terutama sekali yang perubahan layout nih. Terutama sekali ketika target scraping kita adalah website e-commerce ya. Karena kan setiap kali berganti musim ya, misalkan musim kayak sekarang nih ya, musim akhir tahun, itu kan nanti mereka ada layout yang temanya akhir tahun. Nanti musim misalkan lebaran, nanti temanya juga berubah ya, terkait dengan musim Ramadan, dan itu cukup ini juga ya Mas, cukup menantang juga ya bagi seorang web scraper ya Mas ya. Betul. Jadi yang kita bisa lakukan untuk menghadapi layout change adalah membuat scraper kita tuh segenerik mungkin. Oke. Kadang tuh kalau situs e-commerce tuh kadang datanya tuh malah ada di JavaScript-nya, bukan di HTML ya. Nah itu kalau JavaScript-nya tuh kan malah jarang berubah ya. Jadi mau layout-nya ganti kayak apa, kalau underlying JavaScript-nya tidak berubah, itu nggak masalah. Nah, kemudian solusi yang lain yaitu menggunakan teknik computer vision itu. Jadi tidak terlalu bergantung pada layout-nya. Layout-nya ganti pun nggak masalah kalau kita menggunakan teknik computer vision. Tapi ini masih dalam tahap pengembangan dan ya kadang-kadang tidak 100% akurat. Betul. Kalau pendekatannya sudah menggunakan computer vision tuh berarti ini ya, yang dilihat, yang di-scrape tuh bukan lagi HTML ataupun JavaScript ya, bukan lagi teks ya, tetapi sudah image ya Mas ya berarti ya. Oh, ini luar biasa juga ya. Oh iya, jadi kan halaman web tuh bisa kita kan di machine learning itu ada, atau pengenalan pola itu ada proses namanya feature extraction kan ya. Betul. Halaman web itu kan bisa kita baca pertama sebagai teks atau sebagai sequence of token. Betul. Kedua itu bisa kita lihat struktur HTML-nya, struktur pohon dokumen objek modelnya itu kan pohon. Nah, ketiga kita bisa juga lihat dengan image tadi itu. Oke. Jadi di render menggunakan headless browser, kemudian menggunakan teknik-teknik computer vision
Mhm. Kalau yang Scraping Hub gunakan itu adalah Fast Regional Convolutional Neural Network, yang itu yang biasa digunakan untuk object detection di di image processing, di pengenalan citra ya kalau nggak Oke salah. oke, betul betul Itu betul. digunakan untuk web scraping. Wow, ini informasi yang luar biasa sekali nih. Saya nggak pernah tahu loh sebelumnya kalau ternyata web scraping itu ada apa ya, ada sedikit merambah juga nih ke area atau ke ranah machine learning dan deep learning nih untuk untuk meningkatkan performanya ini luar biasa banget nih. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tertarik juga dengan area deep learning ataupun machine learning dan juga punya ketertarikan dengan web scraping, ini match banget ya sebenarnya Mas ya. Luar biasa ini. Ya, Oke. Nah, kita coba lanjut nih ke pertanyaan berikutnya nih, Mas. Saat ini kan cloud computing juga makin populer nih, Mas. Nah, yang kalau boleh tahu ya, apakah cloud computing juga diterapkan nih dalam bidang web scraping? Lalu kalau memang diterapkan, penerapannya dalam sisi apa saja, Mas? ya. Tadi kembali ke tadi itu yang machine learning tadi itu kan Mhm mhm. Google itu kan di Google Cloud Platform itu kan dia Mhm. jualan juga itu ya, API untuk computer vision dan sebagainya kan. Betul betul. Kemudian language translation. Mhm Nah mhm. ya sama, Scraping Hub juga ada layanan seperti itu. Dia jualan Oke oke. web service untuk ekstraksi data. Jadi pengguna tinggal panggil API-nya Scraping Hub, Mhm. inputnya tuh URL, Mhm. halaman webnya, nanti akan diekstrak datanya secara otomatis oleh Mhm mhm. API-nya Scraping Hub yang di balik layar menggunakan deep learning tadi itu. Itu yang pertama, API untuk ekstraksi data. Mhm mhm. Kemudian yang kedua, layanan cloud computing Scraping Hub adalah nggak tahu ini bisa dibilang cloud computing atau bukan ya. Mhm. Ada namanya proxy, rotating proxy Oh, oke yang oke. khusus digunakan untuk web crawling karena tadi kita seringkali menghadapi anti-bot protection ketika Mhm melakukan mhm. web scraping. Nah, jadi Scraping Hub itu proxy-nya namanya Crawlera Mhm. dan kita punya beberapa proxy yang terdistribusi. Oke. Kemudian dia juga punya database aturan ban atau ban rule dari website-website. Misalkan Oke. website tuh kadang mereka ngasih HTTP 503, itu umumnya. Tapi Mhm kadang mhm. mereka ngasih halaman yang semacam captcha itu ya, captcha Mhm. tapi unik gitu. Itu dideteksi oleh proxy-nya Scraping Hub yang namanya Crawlera tadi. Oke oke Kemudian oke. layanan cloud yang ketiga itu adalah semacam mungkin teman-teman tahu yang namanya Heroku. Heroku itu kan Mhm. cloud di mana kita bisa mendeploy web application. Nah, Scraping Hub punya platform di mana kita bisa mendeploy web crawler. Oke Bisa oke. dalam yang ditulis menggunakan Scrapy atau bisa juga ditulis menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Itu Oke. pengguna tinggal mendeploy ke cloud-nya Scraping Hub, kemudian bisa menjalankan crawler-nya di sana. Oke oke oke. Wah, ini menarik banget ya, ternyata implementasi cloud juga lumayan, serius juga ya di area web scraping ini nih. Oke, nah, sebagai seorang praktisi nih Mas, di bidang web scraping yang sudah lumayan lama ya sebenarnya ya, Mas Sigit di web scraping ini. Menurut Mas Sigit bagaimana nih Mas, pertumbuhan kebutuhan akan tenaga ahli dalam bidang web scraping sekarang ini Mas? Ya, jadi yang saya lihat perkembangannya dari Mhm. hampir 7 tahun bekerja di dunia web scraping Wow, 7 tahun ini. itu kalau untuk halaman-halaman yang gampang, atau website-website yang gampang diekstrak datanya itu pada akhirnya suatu saat tidak akan dibutuhkan programmer lagi untuk mengekstrak datanya. Mhm Karena mhm. kita bisa menggunakan machine learning untuk mengekstrak datanya kan. Mhm, betul. Programmer itu lebih mahal daripada maksudnya bayaran per jamnya itu lebih mahal dibanding kita Mesinnya. tinggal panggil API kan. Nah, jadi ya kalau uh, untuk kedepannya tenaga di bidang web scraping itu ya dia sebaiknya belajar itu tadi teknik-teknik artificial intelligence sehingga Oke. proses ekstraksi data, proses crawling bisa dilakukan dengan lebih otomatis. Mhm mhm mhm. Oke Seperti oke itu. oke.
Oke. Mungkin manusia tuh cuma programmer tuh dibutuhkan ketika menghadapi kasus-kasus yang website-website yang sulit di scraping, atau juga kliennya atau pengguna datanya itu punya kebutuhan yang khusus, atau mereka pengen akurasi yang benar-benar 100%. Nah, itu mungkin programmer masih dibutuhkan untuk kasus-kasus seperti itu. Oke. Oh ya Mas Sigit, kebetulan nih audiens di channel Indonesia Belajar ini kan kebanyakan masih mahasiswa dan pelajar di jurusan terkait IT. Walau ada juga sih beberapa yang sudah mulai meniti karir di bidang IT. Nah, mungkin Mas Sigit bisa memberikan sedikit rekomendasi terkait hal-hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman yang memang tertarik nih untuk memulai terjun di bidang web scraping ini. Oke. Jadi kalau saran saya tuh untuk teman-teman yang masih mahasiswa itu adalah pertama kuatkan di fundamentalnya. Kan pasti butuh pemrograman kan. Kan ketika kuliah tuh pasti ada kuliah algoritma dan pemrograman. Itu ya dikuatkan di situ. Kemudian jaringan komputer kan pasti ada mata kuliahnya, itu kan mata kuliah wajib ya. Nah, itu kan ada protokol-protokol. Nah, kan karena untuk web scraping itu protokolnya adalah HTTP. Nah, itu kita kan kalau melakukan web scraping kita pasti akan menginspeksi, request-nya yang dibutuhkan apa aja nih, supaya kita bisa mendapatkan respons yang diinginkan. Kemudian saya nggak tahu apakah di tiap kampus ada kuliah pemrograman web ya. Nah, kalau dulu saya dapat, cuma ada ya pastinya. Saya dapat tapi kebanyakan teori dan out of date lah. Tapi ya mungkin saya kuliah udah lama sih. Tapi basic seperti misalnya CSS selector itu penting. Ya untuk bisa web scraping itu kan proses reverse dari membuat halaman web. Nah, untuk bisa melakukan reverse itu kan kita harus paham bagaimana halaman web dihasilkan. Betul. Oke, kemudian tadi yang pertama programming, kedua jaringan komputer, terutama HTTP, ketiga pemrograman web. Nah, kemudian yang terakhir ya tadi itu berkaitan dengan istilahnya artificial intelligence. Kalau dulu waktu saya kuliah, nama kuliahnya itu pengenalan pola ya, pattern recognition. Ya, atau topik-topik yang terkait dengan itulah. Kan namanya banyak ya, ada machine learning, ada ya sebagainya. Oke. Nah tadi menarik nih, karena kan ini berkaitan dengan web scraping ya, atau upaya untuk melakukan ekstraksi data dari halaman web. Dan kalau kita berbicara mengenai halaman web, itu kan kita berbicara mengenai front end ya Mas ya. Dan kalau dilihat sekarang ini kan perkembangan teknologi front end itu kan luar biasa banget ya ini. Dan ini kayaknya gimana nih Mas, untuk Mas Sigit sendiri nih kalau boleh tahu nih, untuk tetap catching up dengan the latest implemented front end technology nih Mas, gimana Mas? Oh ya. Saya pun dulu kan dulu tuh nggak ada front end ya mungkin saya udah tua ya, jadi dulu tuh nggak ada namanya front end, nggak ada back end, adanya web developer kan dulu. Betul. Dulu waktu kuliah saya pernah magang jadi web developer, nggak ada front end, nggak ada back end ya, semuanya yang ngerjain programmer. Betul. Dan setelah itu setelah lulus pekerjaan saya itu kebanyakan back end, sehingga saya tuh dulu front end bisa ya, saya bisa JavaScript, bisa jQuery, tapi sekarang saya sudah ketinggalan untuk teknologi front end terbaru seperti misalnya istilahnya ada React, ada Angular dan sebagainya. Wah, saya sudah ketinggalan. Cuma kalau posisi kita sebagai web scraper developer itu kan kita nggak perlu tahu itu. Justru kadang menggunakan, kalau websitenya dibangun menggunakan teknologi React atau Angular dan sebagainya, itu kan justru malah kadang datanya itu ada di JavaScript. Atau datanya didapatkan menggunakan JSON API atau API apapun lah ya, untuk menggunakan Ajax. Itu kan justru malah lebih gampang diekstrak datanya. Malah mempermudah ya Mas ya? Kadang-kadang ya, tapi kadang juga jadi lebih susah kalau JavaScript code-nya itu begitu kompleks. Kita jadi susah memahami gimana sih dapat data ini tuh kok tiba-tiba dia muncul. Saya sudah inspect developer tools kok nggak ketemu. Kalau kita mau pelajari JavaScript-nya tuh sudah di
obfuscate kan, sudah dibuat terbaca gitu. Yang dikompres itu ya Mas ya. Ya betul, dikompres dan istilahnya variabelnya naming-nya tuh diganti jadi A, B, C, apa ada segala macam. Atau saya pernah nemu juga yang di hack, dibuat hexadesimal gitu lah. Oke. Wow. Nah, kalau kayak gitu ya mau nggak mau kita menggunakan yang tadi itu namanya headless web browser. Oke. Entah itu yang dari Chrome, headless Chrome, Puppeteer atau punya scraping hub yang namanya Splash tadi itu. Oke. Wow, ini memang cukup menantang juga ya buat kerjaan di web scraping ini ya Mas ya. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir untuk sesi podcast kita nih Mas. Sekarang ini topik terkait perlindungan terhadap data pribadi makin marak dibicarakan. Nah kalau boleh tahu bagaimana sih aspek legalitas dari web scraping dan hal apa saja nih Mas yang boleh dilakukan serta yang tidak boleh dilakukan dalam web scraping? Oke, ini adalah salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan tiap kali saya membawakan talk mengenai web scraping ya. Yang pertama kalau nggak soal anti-bot protection, kedua soal aspek legalnya. Betul. Kalau kita bicara tentang aspek legal atau aspek hukum kan kita ngomong undang-undangnya apa, peraturannya apa, seperti itu. Nah, sementara kita ini kan kita itu kan teknologi informasi kan, ya kita tidak punya keahlian di bidang hukum ya. Ya baiknya sih dikonsultasikan ke ahli hukum, seperti misalnya Scraping Hub tuh ada divisi legalnya. Ya. Oke. Jadi untuk tiap kontrak kita dengan klien tuh pasti akan di-review oleh tim legal atau tim lawyernya Scraping Hub. Nah, dan untuk ini tamunya Mas Budi sebelumnya, TWC ya, teman saya di Scraping Hub itu pasti lebih tahu karena dia yang solution architect kan, dia yang berkaitan dengan kontrak itu. Nah, tapi kalau general rules atau yang umum disarankan oleh tim legal itu biasanya pertama jangan scraping website behind login, kecuali kita atau klien sudah mendapatkan permission dari websitenya untuk melakukan web scraping. Oke. Kemudian kedua tadi itu jangan scraping personal data. Karena itu kaitannya kan dengan peraturan di Uni Eropa ya, namanya GDPR itu kan yang bedanya mengerikan tuh. Nah, itu ya jangan scrape personal data. Ketiga itu mungkin tidak langsung berkaitan dengan web scraping. Tapi berkaitan dengan pemanfaatan data hasil web scraping, yaitu hormati yang namanya hak cipta. Kan ada yang namanya AGC, kalau teman-teman tahu, automatic content generation, ACG atau AGC ya, pokoknya scraping konten dari situs atau dari blog lain kemudian ditampilkan di blognya sendiri. Dengan tujuan mungkin dapat AdSense atau apa. Nah itu kan ya itu kita bisa melakukan itu, cuma kan itu tidak menghormati hak cipta penulis, penulisnya kan atau original kreatornya. Itu kan tidak berkaitan dengan bagaimana kita scrapingnya, tapi memanfaatkan data hasil scrapingnya. Itu kan itu tidak itu kan ilegal ya sebenarnya seperti itu. Itu betul. Hal itu yang harus kita perhatikan. Itu kalau dari aspek legalnya itu jangan scrape behind login, jangan scrape personal data, dan hormati hak cipta. Itu kalau dari aspek legal. Kemudian tapi selain aspek legal ada juga aspek etika. Kalau legal itu kan harus ada undang-undangnya, harus ada peraturannya. Nah, aspek etika ini kan sumbernya kode etik. Jadi kan tidak kalau hukum itu kan spesifik. Kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ada undang-undangnya. Nah, kalau kode etik itu kan mungkin kita nggak ada itu ya, asosiasi web scraper atau asosiasi programmer itu kan mungkin tidak ada asosiasi profesinya, tapi ya kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan namanya suatu aturan golden rule yang perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan oleh orang lain. Kita bisa bayangkan kalau kita punya website, kemudian website kita tuh dibanjiri oleh request dari web scraper. Nah, jadi kita kan nggak mau kan, ya makanya ketika kita melakukan web scraping itu kita harus batasi istilahnya concurrent request yang kita batasi, kemudian delay antar requestnya itu kan kita harus perhatikan supaya kita tidak membebani website
orang lain dengan request yang begitu banyak dalam waktu yang singkat. Kemudian kalau bisa jangan merugikan situs yang di-scrape. Buatlah hasilnya menguntungkan situs tersebut. Seperti contohnya apa? Web crawler terbesar di dunia itu, kalau teman-teman bisa tebak apa? Google ya Mas ya? Google. Kan Google itu kan awal-awalnya ya, saya pernah baca bukunya Google, kisah sukses Google. Itu di awal-awal tuh waktu mereka masih project di Stanford ya, itu banyak dikomplain oleh website. Kamu ngapain ini membantu situs saya dengan request tuh? Kamu tak tuntut gitu. Tapi sekarang orang-orang berlomba pengen di-crawl oleh Google kan. Bahkan ada namanya search engine optimization. Bagaimana supaya situsnya bisa di-crawl dengan baik oleh Google. Nah, kalau website yang Anda crawl itu diuntungkan dengan aktivitas crawling Anda, itu kan mereka tidak akan menuntut Anda, tidak akan komplain ke Anda. Itu kan ya kalau bisa menguntungkan kedua belah pihak. Betul. Wow, ini menarik banget nih. Ini aspek etik ini menarik banget ini, karena seringkali ketika kita melakukan crawling, terutama sekali waktu kita masih mempelajari crawling ya, kita kan seringkali suka nggak sabaran nih Mas. Lama ya, apalagi kalau website-nya besar dan kita butuh untuk mendapatkan data tersebut, dan kadang-kadang ada yaitu karena didorong rasa tidak sabar, dan juga karena merasa bahwa komputasi kita cukup memadai, akhirnya kita jadi cukup agresif itu Mas dalam melakukan crawling. Padahal itu justru nanti malah merugikan target ya Mas ya, kesian ya sebenarnya ya. Betul, dan itu bisa merugikan dan efeknya tuh mereka bisa jadi merugikan kita. Saya ada beberapa cerita ya. Pertama, ada cerita dari dosen pembimbing S1 saya. Itu dulu dia pernah penelitian kan, scraping ke suatu situs, dan akhirnya dia satu dormitory. Waktu itu dosen saya kuliah di luar negeri, satu dormitory di-ban oleh situs tersebut karena terlalu eksesif downloadnya. Nah, jadi pesan dari dosen saya waktu itu adalah meskipun kita bisa melakukannya, bukan berarti itu boleh dan baik dilakukan. Ya, istilahnya polite scraping ya Mas ya. Ya, betul. Polite scraping. Tadi efeknya satu dormitory di-ban. Mending kalau cuma kita sendiri yang di-ban kan. Tapi ini kan orang lain jadi dirugikan juga kan. Betul. Pernah juga waktu saya S2 di UGM itu, satu UGM tuh nggak bisa googling. Waduh. Nah, itu saya nggak tahu, mungkin ada yang scraping Google atau apa, sehingga satu UGM nggak bisa googling. Kemudian pernah juga itu kalau mungkin Mas Budi kan dosen, jadi ada itu situs jurnal itu. Betul. Sehingga kita bisa mengakses jurnal kan harus pakai IP kampus. Nah, pernah suatu ketika akses kami itu saya nggak tahu apakah di fakultas saya atau satu UGM itu di-ban. Kenapa? Karena ada yang download jurnal secara eksesif. Mungkin menggunakan scraping juga mungkin ya. Nah, itu akhirnya satu fakultas atau satu kampus sementara aksesnya dibatasi. Wow. Seperti itu. Dan itu merugikan banyak mahasiswa ya Mas ya. Ya betul kan, jadinya semuanya rugi kan, kampus rugi, padahal dia bayar mahal. Iya. Dan pernah juga, ini kasus saya di Scraping Hub ya, pernah Scraping Hub itu dituntut oleh LinkedIn. Oke. Nggak apa, ini LinkedIn ya. Dan yang dituntut bukan cuma Scraping Hub sih, banyak perusahaan yang lain yang juga dituntut karena kita scraping LinkedIn. Dan akun LinkedIn saya pun sempat disuspend bersama dengan akun karyawan Scraping Hub yang lain. Nah, itu kalau kita tidak memperhatikan aspek legal dan etis, mungkin ya kejadiannya bisa gitu-gitulah, dituntut, dibatasi aksesnya dan segala macam. Nah, meskipun akhirnya untuk kasus yang dengan LinkedIn ini, akhirnya kita kita selesaikan secara damai ya. Oke, ya ini cukup menarik sih, karena kasus-kasus seperti ini yang sebaiknya juga teman-teman yang baru memulai web scraping ini aware dan menyadari ini, bahwa ada konsekuensi loh dari aktivitas scraping yang eksesif atau berlebih. Wow, menarik banget ini.
Ini sesi podcast yang sangat menarik, sangat membuka wawasan sekali terkait web scraping. Ini luar biasa banget. Untuk Mas Sigit, mungkin kalau ada closing statement nih Mas yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilahkan Mas. Oke, mungkin untuk teman-teman baiknya belajar mengenai apa ya hal-hal yang sulit dilakukan oleh komputer, maksudnya sulit diotomatisasi. Jangan seperti tadi menggunakan karena dengan menggunakan artificial intelligence, computer vision itu kan apa yang tadinya membutuhkan programmer tidak dibutuhkan lagi. Nah, kalau teman-teman masih belajar ya baiknya mempelajari hal-hal yang membutuhkan kreativitas manusia, membutuhkan apa ya intelijensi manusia yang komputer belum bisa melakukan. Kemudian kedua pesan saya adalah perhatikan aspek kalau aspek hukum kan mungkin butuh konsultasi lawyer, tapi perhatikan aspek etika ketika melakukan web scraping supaya kasus-kasus yang sempat saya ceritakan tadi itu tidak terjadi pada teman-teman seperti itu. Oke. Wow. Terima kasih banyak nih Mas Sigit Dewanto yang sudah berkenan hadir di sesi bincang-bincang kita. Sehat, sukses, dan bahagia selalu tentunya untuk Mas Sigit. Dan semoga apa yang kita berbincangkan di sini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Akhir kata saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia banyak belajar biar bisa bantu banyak orang. Oke, makasih banyak ya Mas ya. Thank you Mas Budi. Thank you.